Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eli Nurjayanti, guru UPT SD Negeri 272 Gresik, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Ada dua pertanyaan refleksi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program guru pendidikan penggerak. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid, 3. Menciptakan pembelajaran yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Sedangkan yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona zaman mereka, memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. 2. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-murid dalam belajar. 3. Profil belajar murid. Faktor yang berkaitan dengan profil belajar murid meliputi lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid. Yang ketiga, mendiskusikan kebutuhan murid dengan wali murid. Yang keempat, membaca rapor dari kelas sebelumnya. Yang kelima, menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Yang keenam, mereview dan melaksanakan refleksi pelaksanaan praktek baik. Strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan menggunakan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Ragam materi yang akan diajarkan kepada murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Mengacu pada bagaimana murid akan memahami dan memaknai materi apa yang akan dipelajari, memikirkan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, yakni hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru. Bisa berupa hasil tes, presentasi, diskusi, video, poster, dan masih banyak yang lainnya. Pertanyaan yang kedua,
Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Baik filosofi pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, maupun pembelajaran berdiferensiasi, semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu berpihak pada murid. Kaitan yang pertama, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap dalam mengatur hidupnya tanpa perintah dari orang lain. Guru menyediakan ruang yang seluas-luasnya untuk murid belajar sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, selain harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, hendaknya guru menyesuaikan dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi pembelajaran untuk mewujudkan visi guru penggerak, yakni berpihak pada murid. Guru dapat mengidentifikasi hal apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan dapat mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan budaya positif sekolah. Selain itu, guru juga harus mampu menerapkan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer dalam membangun budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.